Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Artika Ramanda dengan NIM 240601663 dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik dan geostrategis otonomi daerah di Indonesia. Latar belakang, Indonesia merupakan suatu negeri yang amat unik. Hanya sedikit negara di dunia yang bila dilihat dari segi geografis memiliki kesamaan dengan Indonesia. Negara-negara kepulauan di dunia seperti Jepang dan Filipina masih kalah bila dibandingkan dengan negara kepulauan Indonesia. Indonesia adalah suatu negara yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang 3,5 juta mil atau sebanding dengan 1/8 panjang keliling bumi, serta memiliki tak kurang dari 13,6.602 pulau dan sebagai 13.000 pecahan yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil. Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang amat sulit untuk dapat dipersatukan. Pada awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode atau mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada peraturan politik internasional. Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Yang selanjutnya yaitu geopolitik. Pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata yakni geo dan politik. Dari dua kata tersebut dapat diartikan bahwa geopolitik tidak terlepas dari pembahasan yang mencakup masalah geografi dan politik suatu negara. Istilah geopolitik pertama kali digunakan oleh Rudolf Kretschmer, seorang ahli politik dari Swedia pada tahun 1905 sebagai cabang dari geografi politik. Geopolitik fokus pada perkembangan dan kebutuhan akan ruang bagi suatu negara. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional. Geografik, kepentingan yang titik beratnya terletak pada ketimbangan geografik, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Yang selanjutnya, geopolitik bertumpu pada geografi sosial, hukum geografis mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam suatu bangsa dan satu tanah air sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan berlanjut pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dalam pelaksanaannya, Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
Secara konsepsional, wawasan Nusantara atau Wasantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kedudukan wawasan Nusantara adalah spesies negara. Materi selanjutnya itu implementasi geopolitik wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai pancaran Palpasah Pancasila. Palpasah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa di Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Yang ketiga yaitu penerapan geopolitik wawasan Nusantara. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara khususnya di bidang wilayah adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Materi selanjutnya yaitu tentang geostrategi atau ketahanan nasional. Gagasan TAMNAS oleh Sesquad tahun 1960-an. TANAS adalah pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat. Gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun 1963-an. Tanah adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun 1969. TANAS adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala ancaman. Gagasan TANAS berdasarkan SK Menhankam _Pengap No Skep _1382 _EG_1974. Ketahanan nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan nasional. Gagasan TANAS menurut GBHN 1978 sampai 1999. 1978 sampai 1997. Itu tentang analisis. Kapal perang Malaysia berkali-kali melanggar teritorial Indonesia dan diusir armada angkatan laut kita. Ambalat adalah sebuah gugus pulau di sekitar krisis Ambalat ditandai dengan show of force kedua angkatan bersenjata, penembakan kapal nelayan kita oleh Malaysia. Peta Laut 1979 tersebut juga telah memasukkan Pulau Sipadan atau Ligitan ke dalam wilayah Malaysia. Malaysia memberi Ambalat atau wilayah XYZ kepada SEAL atas dasar perjanjian bagi hasil production sharing kontrak pada 16 Februari 2005. Masalah Ambalat menjadi penting bagi Indonesia karena setidaknya ia mencakup 3 dari 4 variabel kepentingan nasional. Kesimpulan. Yang pertama, geopolitik merupakan suatu sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud
kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Yang kedua yaitu geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis sistem dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan yang nasional. Yang ketiga itu secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bahas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih, segitu saja materi yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak didengar dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.